akan dalam 2 sesi ya. Sesi pertama nanti ada waktu buat presentasi maksimal 10 menit, dilanjutkan hingga 10 menit ya. Mbak Puspa ini di 5 di farmasi, kemudian juga Bella di lingkungan hidup ya, ada lingkungan hidup ya. Kemudian nanti di sesi kedua nanti akan ada sesi tanya jawab, konfirmasi dan masukan dari dosen pengujian yang terjadi beberapa ada kegiatan dan sebagainya. Seperti itu Mbak Puspa, Mbak Bella bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya, saya sampaikan ke Ibu Neda bahwa Mbak Puspa dan Mbak Bella ini menggunakan device yang sama. Jadi mungkin nanti suaranya nyampur ya Mbak Bella, Mbak Puspa ya? Betul Pak. Ya, nanti sampaikan. Berarti gantian ya? Device-nya sama katanya, karena lagi bareng katanya Bu. Ya. Saya izin nanti ya Bu, setelah mahasiswa presentasi saya izin pamit Bu, saya sedang audit di PU ini Bu, maafin ya Bu, nanti saya izin. Ya, baik Bu. Mbak Puspa, Mbak Dela sudah siap? Siap Pak. Ya, silakan Mbak Puspa 10 menit ya, kemudian Mbak Dela dilanjutkan langsung oleh Mbak Dela 10 menit, nanti saya dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Mbak Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, nyalain kameranya. Bagaimana? Kameranya. Yang mana? Itu. Kami lagi di FST Bu. Cuman kamera saya memang sudah lama bermasalah. Gak apa-apa, yang penting kelihatan. Nyalain kamera, saya juga nyalain kamera. Cuma kelihatan semua layarnya. Ya, nyalain aja kameranya. Gak apa-apa, gantian nanti. Boleh Pak Daris? Ya, pamit ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Imelda Fajriati selaku dosen penguji, yang saya hormati Bapak Sudarlin selaku moderator, dan yang berbahagia teman saya Dela Hidayana Putri yang akan melaksanakan ujian magang juga pada hari ini. Perkenalkan, saya Puspa Kamelia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil magang saya yang berjudul Penetapan Kadar dan Pengujian Cemaran Metronidazol pada sampel bahan baku infus menggunakan instrumentasi HPLC. Sedikit pengantar, PT Vinusol Prima Pharma Internasional atau yang biasa dikenal dengan PT Vima merupakan salah satu anak perusahaan dari Kalbe Group yang merupakan grup perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Vima menempatkan diri sebagai produsen farmasi yang berfokus pada sediaan steril, khususnya produk parenteral berupa cairan infus yang digunakan secara luas di dunia medis. Vima memiliki standar mutu dan regulasi yang berlaku, yaitu Vima menerapkan Current Good Manufacturing Practice dan ISO 9001 tahun 2015 sebagai bukti komitmen terhadap kualitas, keamanan, dan konsistensi produk. Di PT Vima terdapat 2 laboratorium utama, yang pertama yaitu Laboratorium Kimia Fisika dan Laboratorium Mikrobiologi. Kedua lab ini sudah dilengkapi dengan instrumen modern yang sesuai dengan kebutuhan analisis industri farmasi. Ini beberapa departemen yang terdapat di PT Vima beserta job desk-nya. Di bagian QC sendiri kurang lebih menguji bahan baku, pengujian selama proses, dan analisa finish good. Ini ada visi misi PT Vima. Lalu selanjutnya, gambar yang di tengah ini merupakan produk dari infus Vimeza yang di dalamnya terkandung senyawa aktif metronidazol. Metronidazol merupakan salah satu bahan baku pembuatan infus yang berfungsi sebagai antibiotik. Digunakan untuk pencegahan dan pengobatan infeksi saluran kemih dan vagina, pembengkakan hati, dan pencegahan infeksi anaerob pasca operasi. Pada dasarnya produk parenteral infus ini merupakan obat yang langsung masuk melalui aliran darah, maka dari itu harus memenuhi standar mutu yang sangat ketat. Kadar bahan baku metronidazol tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 101%. Pengujian kadar metronidazol diperlukan untuk menjamin dosis terapeutik yang tepat. Begitupun dengan pengujian cemaran yang menjadi sangat penting untuk memastikan cairan infus benar-benar bebas dari kontaminan. Tujuan dari pelaksanaan pengujian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat cemaran atinidazol pada bahan baku metronidazol untuk menggunakan metode HPLC. Lalu yang kedua untuk mengetahui kadar bahan baku metronidazol menggunakan metode HPLC.
HPLC yang digunakan dalam pengujian ini yaitu Shimadzu LC40 dengan prinsip kerja yaitu larutan standar dan sampel diinjeksikan dengan autosampler yang dialirkan oleh fase gerak dengan bantuan pompa bertekanan tinggi menuju kolom. Senyawa dalam sampel kemudian dipisahkan dalam kolom berdasarkan sifat fisikokimia, misalnya polaritasnya. Senyawa yang interaksinya lemah dengan kolom akan keluar lebih dulu, sedangkan senyawa yang interaksinya lebih kuat terhadap kolom akan keluar lebih lambat. Detektor akan membaca waktu retensi dan intensitas sinyal senyawa sehingga menghasilkan kromatogram. Kita masuk ke pelaksanaan magang. Prosedur yang pertama yaitu pembuatan fase gerak yang akan digunakan selama pengujian. Aqua destillata sebanyak 1600 ml disaring menggunakan pompa vakum, dituang ke botol regen, lalu 400 ml metanol dan 1600 ml aqua destillata yang telah disaring dicampur dan diaduk hingga merata. Dilakukan degassing menggunakan ultrasonik selama kurang lebih 15 menit. Untuk preparasi pengujian cemaran atau impurity, yang pertama pembuatan campuran larutan baku metronidazol dan larutan baku senyawa sejenis atinidazol. 2 mg metronidazol BPFI dan 4 mg senyawa sejenis atinidazol ditimbang dengan teliti, dilarutkan dalam 20 ml fase gerak dan dilakukan sonikasi kurang lebih 2 menit. Dipipet masing-masing 1 ml, larutkan dalam 100 ml fase gerak, dikocok hingga larutan homogen, dihasilkan larutan baku metronidazol dan senyawa sejenis atinidazol. Yang kedua, pembuatan larutan uji metronidazol. 100 mg sampel metronidazol ditimbang dengan teliti, larutkan dengan fase gerak dan tanda bataskan hingga 100 ml, dikocok hingga larutan homogen dan dihasilkan larutan uji metronidazol. Preparasi pengujian kadar atau assay. Yang pertama, pembuatan larutan baku metronidazol. 3 mg metronidazol BPFI ditimbang dengan teliti, dilarutkan dengan 100 ml fase gerak dan dilakukan sonikasi kurang lebih 2 menit. Dikocok hingga larutan homogen, dihasilkan larutan baku metronidazol. Yang kedua, pembuatan larutan uji metronidazol. 3 mg sampel metronidazol ditimbang dengan teliti, dilarutkan dengan 100 ml fase gerak, dilakukan sonikasi 2 menit, dikocok hingga larutan homogen, dihasilkan larutan baku metronidazol. Selanjutnya, pengujian cemaran dan kadar metronidazol menggunakan instrumentasi HPLC. Instrumen HPLC dikondisikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Instrumen HPLC yang telah dikondisikan dilakukan flushing dan purging untuk membersihkan zat sisa dan gelembung. HPLC yang telah bersih dari kontaminan atau residu dari senyawa sebelumnya dilakukan input sequence terlebih dahulu. Lalu, sekuen-sekuen yang sudah di-input disuntikan dengan bantuan filter suntikan. Masing-masing vial diberi nama identitas. Lalu start instrumen, diluen, larutan baku dan larutan uji diinjeksikan. Dipisahkan senyawa-senyawa dalam komponen, diperoleh kromatogram dan waktu retensi. Dilakukan reproses data dan dihasilkan hasil akhir. Masuk ke analisis data. Ini merupakan kromatogram yang dihasilkan dari injeksi referens standar metronidazol atinidazol untuk pengujian cemaran. Dilakukan injeksi sebanyak 5 kali untuk mendapatkan nilai RSD untuk mengetahui seberapa konsisten respon instrumen saat dilakukan pengukuran berulang pada kondisi yang sama. Nah, ini merupakan data yang diperoleh dari kromatogram tadi. Rata-rata waktu retensi metronidazol itu 9,4 menit, rata-rata waktu retensi atinidazol 11,8 menit. Resolusi di sini merupakan ukuran kemampuan sistem HPLC dalam memisahkan dua puncak senyawa yang memiliki waktu retensi berdekatan di kromatogram. Ketetapan nilai resolusi tidak kurang dari 2. Di sini sudah sesuai, resolusinya itu di atas 2. Lalu ada faktor ekor, yaitu parameter penting dalam HPLC karena faktor ekor atau Telling factor itu menunjukkan seberapa simetris bentuk puncak kromatogram yang dihasilkan. Ketetapan nilai faktor ekor ini tidak lebih dari 2 dan di sini didapatkan semua di bawah 2. Lalu ada ketetapan persen RSD tidak lebih dari 6%. HPLC telah berjalan sesuai parameter yang diharapkan dan siap menganalisis sampel. Selanjutnya ini merupakan kromatogram sampel uji, dilakukan 2 kali injeksi. Ini injeksi pertama, yang ini injeksi kedua. Ini merupakan tampilan data yang diperoleh. Rata-rata waktu retensi sampel metronidazol kurang lebih 9,37 menit. Tidak terdeteksi senyawa cemaran atinidazol, tetapi terdeteksi adanya others impurity di waktu retensi yang lebih awal. Penyebab adanya others impurity ini dari komponen minor atau degradasi alami sampel.
Lalu untuk tetapan LOD signal to noise itu lebih dari 3 dan LOK signal to noise itu lebih dari 10. Others impurity yang muncul sudah melampaui signal to noise 10. Others impurity sudah layak atau memungkinkan untuk dapat dikuantifikasi. Oke, mungkin nggak usah dibaca semua ya. Kita singkat aja. Saya udah ada poin-poin yang mau saya tanyakan. Oh iya Bu, baik. Lalu ini untuk penentuan kadar. Ini referensi standar keterulangan, dilakukan juga 5 kali injeksi. Ini datanya, semua sudah berjalan sesuai dengan parameter yang diharapkan. Lalu ini masuk ke sampelnya. Ini kromatogram sampel injeksi pertama, ini injeksi kedua. Ini data yang dihasilkan, juga tidak melebihi dari batas. Dan didapatkan konsentrasi itu memenuhi syarat. Konsentrasinya ini di 99%-an. Kesimpulannya, hasil uji cemaran menunjukkan tidak adanya senyawa atinidazol pada bahan baku metronidazol, sedangkan hasil uji kadar diperoleh nilai 99,3% sesuai dengan ketentuan Farmakope Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bahan baku metronidazol ini telah lulus kualifikasi dan layak digunakan untuk produksi infus dalam skala besar. Ini merupakan... Baik, terima kasih. Ya. Sekarang dilanjutkan yang kedua. Bentar. Stop sharing. Di mana deh? Nah, itu apa? Ini gimana cara ininya, Mac? Nge-zoominnya, Mac? Oke, kok. Show aja. Ini kan? Ya. Oke, sebentar. Oh, di situ atau? Bentar, sekian aja. Baik, silakan mulai. Belum. Sebentar, sebelum. Baik, terima kasih kepada Pak Sudarlin dan Bu Imel yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan ujian magang. Perkenalkan, saya Dela Hidayana Putri akan mempresentasikan magang saya yang berjudul Analisis Kadar Besi Fe dan Mangan pada Air Sumur di Kota Yogyakarta. Berisikan latar belakang rumusan masalah dan tujuan masalah, profil instansi, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Untuk latar belakangnya, air bersih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan higiene dan sanitasi masyarakat, sehingga dibutuhkan untuk pengujian kadar Fe dan Mn diperlukan untuk menguji tingkat pencemaran air sumurnya yang sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2025. Rumusan masalah dan tujuannya bisa dilihat pada slide. Profil instansinya, DLH Kota adalah dibentuk berdasarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 14 tahun 2005, bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup. Untuk profil UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kotanya, PT Laboratorium dibentuk melalui Peraturan Wali Kota nomor 93 tahun 2016. Ini menguji parameter yang diuji ada pH, TDS, TSS, BOD, COD, DO, dan logam Fe dan mangan. Parameter udaranya ada SOx, NOx, OX, serta uji emisi kendaraan. Untuk visi dan misi UPT Laboratorium bisa dilihat. Metode penelitiannya untuk penentuan kadar besi Fe dalam sampel air sumur, alat dan bahan yang digunakan. Prosedurnya, pembuatan baku besi 100 mg per liter, larutan induk besi 1000 mg per liter diambil dengan pipet volum sebanyak 10 ml, dilarutkan dengan aquabides, dihomogenkan, maka terbentuklah larutan baku 100 mg per liter. Untuk pembuatan larutan standar besinya, larutan standar besi 100 mg per liter diambil 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan 1, dimasukkan mililiter, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan aquabides.
Pembuatan kurva kalibrasinya, pertama instrumen AS dinyalakan dan dioptimasikan, larutan blanko diaspirasikan ke dalam AS dan diatur serapan hingga 0, AS dengan serapan 0 diaspirasikan, larutan standar besi diukur serapan pada panjang gelombang 248,3 nanometer, larutan standar yang telah diukur dibuat kurva kalibrasi dengan rumus Y sama dengan AX tambah B, jadilah kurva kalibrasi. Untuk analisis kadar besi Fe pada sampel air sumur itu 100 ml sampel di dalam gelas beker 100 ml, masukkan batu didih sampel 100 ml, ditambahkan HNO3 pekat, diaduk dan dipanaskan secara perlahan dengan hot plate hingga volume berkisar 10 sampai 20 ml. Sampel 20 ml dibilas kaca arloji dan tampung air bilasannya ke dalam labu ukur 100 ml. Masukkan sampel 20 ml, diencerkan dengan OKBD sampai 100 ml, maka menghasilkan sampel 100 ml. Untuk mangan prosedurnya sama dengan Fe, bedanya nanti di bagian serapan panjang gelombangnya yaitu 279,5 nanometer. Hasil pembahasannya, pengujian dilakukan di lab DLH memakai kesesuaian dengan Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Metodenya mengacu pada SNI pada nomor sekian menggunakan AAS. Prinsip AAS-nya atom logam besi menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Sumber radiasi berasal dari hollow cathode lamp. Spesifik unsurnya itu Fe dengan panjang tersebut, dengan Mn juga panjang tersebut. Besar absorbansi sebanding dengan konsentrasi logam. Untuk pengawatan sampel di lapangan, perlakuan sampel air sumur, sampel diberikan perlakuan sebelum analisis untuk memastikan hasilnya akurat. Nanti disaring menggunakan Whitman, memisahkan fraksi terlarut dari partikel suspensi, tujuannya untuk hal tersebut, sedangkan penambahan ANO3 untuk mencegah logam mengendap, menghambat organisme dan menjaga kestabilan logam. Untuk hasil kurva kalibrasinya bisa dilihat menghasilkan persamaan regresi dan R2-nya mendekati 1, yang mengartikan hubungan linear sangat baik. Kurva valid untuk menghitung konsentrasi sampel. Dilakukan juga destruksi sampel, fungsinya untuk menguraikan senyawa kompleks agar logam menjadi ion bebas Fe2+ atau Fe3+. Dilakukan dengan cara sampel ditambahkan HNO3 pekat, lalu dipanaskan secara perlahan. Wadah ditutup kaca arloji untuk mencegah kehilangan logam. Kaca arloji dibilas logam agar logam kembali masuk ke sampel. Untuk hasil pengukurannya bisa dilihat terdapat 2 sampel yang melebihi baku mutu, yaitu pada sampel 208 dan sampel 212. Tingginya kadar besi pada sampel 208 dan sampel 212 dapat dijelaskan oleh faktor kedalaman sumur. Semakin dalam suatu sumur, maka kemungkinan air bersentuhan dengan lapisan batuan yang kaya akan mineral besi semakin tinggi, sehingga meningkatkan konsentrasi Fe terlarut. Faktor lain yang mungkin adalah kondisi oksigen terlarut dalam air. Pada kondisi reduksi sedikit oksigen, senyawa besi lebih mudah larut, sehingga kadarnya dalam air hanya cenderung air tanah cenderung tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa titik sumur tertentu menunjukkan kadar besi yang melebihi ambang batas, sementara titik lainnya relatif rendah. Untuk hasil relatif persen difference-nya dan recovery-nya bisa dilihat dua-duanya tidak melebihi dan sesuai. Nah, ini untuk penentuan kadar besinya menggunakan AAS. Proses pengukuran AS-nya, sampel disedot melalui pipa sampel masuk ke dalam nebulizer, kemudian dirubah menjadi kabut aerosol. Aerosol ini akan terbawa ke dalam flame sehingga terjadi proses atomisasi atau sampel menjadi atom bebas. Atom bebas inilah yang menyerap cahaya dari lampu katoda, kemudian masuk ke monokromator. Terjadi proses pemilihan panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang diubah menjadi sinyal listrik, kemudian dibaca oleh komputer dalam bentuk absorbansi. Hasil akhir yang tampil pada monitor berupa angka kadar logam dalam sampel. Untuk penentuan kadar mangan, caranya juga sama. Untuk hasilnya terdapat 4 sampel melebihi baku mutu.
Berdasarkan kadar sampel yang melewati baku mutu mangan bisa disebabkan oleh lapisan tanah atau pelapukan batuan setempat yang kaya mineral mangan, serta kondisi reduktif yang membuat mangan lebih mudah larut dalam air tanah. Kadar mangan pada sampel SM223 juga terdeteksi melebihi ambang batas. Sampel ini berada di daerah Gedong Kiwo, yang mana daerah tersebut dekat dengan pasar satwa, sehingga aktivitas di lingkungan tersebut berpotensi menjadi sumber pencemaran tambahan. Selain itu, faktor alam juga dapat berkontribusi, misalnya dari proses pelapukan batuan dan mineral secara alami mengandung mangan, serta pergerakan air tanah yang membawa ion-ion logam tersebut ke dalam lapisan batuan, pasir atau kerikil di bawah permukaan tanah yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kadar logam pada sampel air sumur di wilayah Kota Yogyakarta, diketahui bahwa kadar besi berada pada rentang 0,08 sampai 0,38 mg per liter, sedangkan kadar mangan berada pada rentang kurang dari 0,08 sampai 0,9 mg per liter. Mengacu pada Permenkes RI nomor 2 tahun 2023, terdapat 2 sumur yang tidak memenuhi baku mutu untuk parameter Fe karena melebihi batas maksimum, yaitu 0,2 mg per liter. Untuk parameter Mn terdapat 4 sumur yang tidak memenuhi standar, yaitu SM203 dan seterusnya, yang melebihi ambang batas 0,1 mg per liter. Secara keseluruhan, sebagian besar sumur masih memenuhi standar kualitas air bersih, namun beberapa sumur memerlukan pemantauan lebih lanjut serta pengolahan air tambahan agar kualitas air tetap aman dan sesuai dengan standar kesehatan. Ini untuk lampirannya terdapat perhitungan larutan induk besi menjadi larutan baku besi, begitu juga dengan mangan, dan ini direct standarnya. Terus ini ada beberapa foto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya untuk keduanya ya. Yang satunya analisis metronidazol, betul ya? Betul, Bu. Dengan HPLC. Yang satunya analisis mangan dan Fe dengan apa? AAS, Bu. Dengan AAS. Baik. Pertanyaan saya coba diperhatikan semuanya sama saja. Pertama adalah mengapa metronidazol itu dapat dianalisis dengan HPLC? Sama, mengapa FeMN dapat dianalisis dengan AAS? Udah ya, ditulis ya. Yang kedua, kondisi optimum apa yang disiapkan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal? Ya, jadi sebutkan kondisi optimum yang sudah Anda kerjakan kemarin, atau ya menurut Anda pengalaman ketika magang itu, sebutkan kondisi optimum yang harus disiapkan, harus dilakukan, yang harus dipenuhi, gitu ya, yang harus dipenuhi oleh HPLC dan oleh AAS untuk menghasilkan data yang akurat, data yang presisi, data yang efisien. Paham ya? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, yang terakhir, ya, kalau metronidazol, pertanyaan adalah dari mana cemaran tersebut berasal, ya, dan apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi apa yang sudah dilakukan oleh produsen dalam hal ini ya, untuk mengurangi cemaran tersebut. Nah, kalau untuk yang Fe dan mangan ya, saya mau tanya dulu, untuk yang Fe mangan itu, Fe dan mangan itu dianggap positif atau negatif? Di dalam hasil analisis itu sebetulnya hasilnya itu positif atau negatif, atau untuk melihat ambang batas? Gimana? Tujuannya apa? Melihat ambang batas. Baik, melihat ambang batas ya. Yang metronidazol sudah mulai bisa garap ya, sudah bisa mulai cari jawaban ya. Sekarang untuk yang tidak pertanyaan ketiga mangan dan Fe, baik, untuk melihat ambang batas. Oke. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Anda kerja di laboratorium apa kemarin? Jasa apa? Anda di lembaga mana? Di mana lembaganya? Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Nah, baik. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta apabila mendapatkan hasil analisis itu di luar batas yang diperbolehkan atau di luar ambang batasnya atau kurang dari ambang batas, apa yang dilakukan?
Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi based on hasil itu diapakan oleh lembaga. Sudah, sekarang dijawab itu aja pertanyaan saya 3 masing-masing, sudah selesai. Silakan dijawab. Boleh yang dulu, metronidazole dulu. Kenapa bisa dilakukan analisis dengan HPLC? Yang satunya itu berarti kenapa bisa berhubungan dengan AS gitu. Baik, Bu, untuk pengujian cemaran dan Diarahkan kameranya ke yang ini. Siapa namanya yang pertama tadi? Apa namanya, Mbak? Puspa, Bu. Puspa. Iya. Oke, gimana? Jadi alasan pengujian kadar dan cemaran metronidazole dilakukan dengan HPLC itu karena sifat senyawanya itu polar, Bu. Lalu juga stabil terhadap suhu dan juga punya serapan UV yang spesifik. Dengan HPLC itu nanti bisa dipisahkan metronidazole dari senyawa pengotornya atau cemaran lain. Jadi hasil yang didapatkan itu lebih spesifik dan akurat. Kalau misalkan pakai instrumen lain, Bu, misalnya seperti UV vis, itu dia cuma bisa baca total serapan tanpa tahu itu metronidazolenya itu dari pengotor atau bukan. Terus misal juga kalau pakai GC itu kurang cocok, Bu, karena metronidazole itu tidak volatil dan dia itu bisa terdegradasi di suhu yang tinggi. Terus juga Detektornya apa HPLC-nya? detektornya itu pakai detektor Anda tadi apa untuk memastikan itu metronidazole atau tidak gitu kan, sekaligus kadarnya gitu ya? iya, Bu. Nah, kok bisa HPLC bisa mengarahkan pada bahwa ini metronidazole loh gitu. Kok bisa dengan HPLC kita bisa tahu itu? Gimana? Makanya saya tanya, berarti mestinya mungkin dari detektornya kan? Iya kan, yang mendeteksi itu bisa mengarahkan ini ke senyawa tertentu. Gimana? Iya, Bu, di sini detektor yang digunakan itu 319 nm karena memang metronidazole ini sesuai, Bu, untuk dilakukan dengan panjang gelombang segini di 319 nm. Jadi nanti akan muncul kromatogram yang akurat untuk pengujian cemaran dan juga penentuan kadar, Bu. Berarti kan analisis kualitatif toh? Kualitatif dan kuantitatif, Bu. Iya, maksudnya kalau mau mengetahui nyata itu kan kualitatif. Nah, kalau mau kualitatif kan apa syaratnya itu bisa kita pastikan senyawa tertentu. Berarti kita perlu apa itu? Anda bisa menyebutkan di apa tadi 3, berapa tadi 3 gramnya? Iya toh? Iya, Bu. Nah, itu berdasarkan kok tahu gitu, kok tahu itu miliknya metronidazole ya kan? Iya. Apa itu? Karena sebelumnya itu kan sudah ada standar internalnya, Bu, yang sudah diinput di dalam. Berarti ada standar kan? Iya, Bu, ada Nah, standarnya. itu maksud saya. Ya, kalau Anda bisa menyampaikan bahwa ini adalah senyawa tersebut karena sudah ada standar dan kita menyamakan waktu retensi toh. Iya, Bu. Nah, udah, oke. Berikutnya, saya kembali ke maksudnya ini, Mbak Dela, Bu. Dela. Kenapa bisa dilakukan analisa AS, BHP dan mangan? Karena AS itu bekerja berdasarkan prinsip yang setiap atom logam itu dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi kayak Fe itu memiliki garis serapan yang khas. Terus alasannya itu karena untuk penyerapan pada cahaya panjang gelombang tertentu. Terus karena SNI ini juga menyarankan untuk menggunakan AS. Kalau menyerap pada panjang gelombang tertentu kan tidak hanya AS, iya kan? Dengan UV juga tertentu, semua tertentu, iya kan? Terus apa? Kenapa kau harus dengan AS? Berarti kan Karena lembaga tersebut ada alasan ya, kenapa kok dia milih AS yang dia gunakan, gitu loh. Kita harus tahu reasoningnya kan? Apa kira-kira? AS itu untuk apa sih keunggulannya kan gitu? penyerapan cahaya dengan Iya, kenapa kok kenapa sebetulnya enggak kurang pas ya kalau itu jawabannya ya. Kenapa logam kan itu? Siap, iya, betul, Bu.
Nah, kenapa logam itu bisa dianalisis dengan AAS? Itu aja pertanyaannya sebenarnya sama. Karena nanti logamnya ini kan bentuk kompleks terus diatomisasikan menjadi ion pada penyerapan, masukkan ke dalam flame terus menjadi terbentuk ion, terjadi ionisasi. Nah, ionisasi ini nanti ditangkap oleh katodanya bagi kan katodanya tadi penyerapan cahaya, terus terjadi penyerapan cahaya atomisasi tadi terus membentuk panjang gelombang. Kunci keberhasilan analisis dengan AAS itu di mana sih yang membuat dia itu unggul gitu loh? Untuk logam itu di mana? Ya lebih ini Bu, lebih akurat. Iya, kenapa? Di mana letak akuratnya itu udah ada di mana? Karena penyerapan cahayanya menggunakan katoda, lampu katoda, terus pembakaran. Kenapa dengan lampu katoda? Dengan panas pembakaran. Iya, kenapa dengan lampu katodanya? Kenapa? Nanti Anda sebut akurat karena menggunakan lampu katoda. Nah, emang kenapa dengan lampu katodanya? Ya karena lampu katoda itu terbuat dari unsur yang bersangkutan sehingga sangat selektif itu keunggulannya. Jadi kenapa logam itu akurat menggunakan AAS? Karena dalam metode AAS itu menggunakan lampu katoda berongga yang terbuat dari logam bersangkutan, sehingga ketika logam itu dibakar, diatomisasi akan membentuk kemampuan menyerap sesuai dengan pancaran dari lampu katoda berongga. Jadi sangat pas gitu loh. Udah ya, nanti belajar lagi ya. Kemudian yang kedua, ini kembali ke siapa sih? Allah lupa. Puspa. Oke, kondisi optimum apa yang disiapkan? Kondisi optimum apa yang disiapkan? Coba arahkan ke Puspa kameranya. Kondisi optimum apa yang disiapkan dalam analisis aberasi? Kalau kondisi optimum itu dimulai dari komposisi dari fase geraknya Bu, itu harus tepat. Di sini menggunakan komposisi 20 banding 80 metanol dan air, itu sudah tepat sehingga akan menghasilkan kromatogram yang diharapkan. Lalu juga ada laju alirnya Bu. Laju alir itu harus sesuai dengan kapasitas kolom. Kolomnya juga di sini yang digunakan itu kolom C8 yang tentunya sudah cocok dengan metronidazole. Selain itu juga ada volume injeksi. Volume injeksi juga sangat berpengaruh. Suhu, lalu juga ada sistem purging dan juga flushing itu juga harus dilakukan untuk membersihkan analit-analit yang sebelumnya telah dipakai Bu. Oke, baik, sekarang saya tanya dulu. Pertama, ketika Mas menyebutkan kesegarannya itu berapa komponennya? 20% air, 80% alkohol ya? Iya. Kenapa dipilih dengan komposisi itu? Kaitannya apa? Kalau dipilih kondisi itu karena itu sudah sesuai dengan metode analisis yang. Kenapa kok sesuai gitu loh? Boleh bisa nggak kalau saya gunakan normal heksan atau benzen gitu lalunya fase geraknya? Tidak bisa Bu, karena Kenapa nggak bisa? metronidazole itu kan senyawa polar, jadi dia Itu jawabannya ada bagus betul. iya dia butuh fase gerak. Komposisi air dan etanol sekian persen itu sifat kepolaran yang dihasilkan dari komposisi tersebut tepat sama dengan sifat kepolaran dari metronidazole. Iya. Jadi kan prinsipnya HBRC itu kan kepolaran, gitu ya. Iya. Oke, kedua tadi Anda menyiapkan kolomnya. Apa sih yang dilihat dari kolom itu sebetulnya? Kenapa kolomnya menggunakan itu? Kalau untuk kolomnya itu dipilih C8 karena C8 itu dia itu lebih pendek dibandingkan C18. Mungkin sebelumnya kan ada C8 dan C18. Kalau C8 itu
lebih memberikan interaksi yang cukup Bu, jadi dia tidak terlalu lemah dan juga tidak terlalu kuat. Di sini karena polaritasnya tinggi juga, mudah larut dalam fase gerak dan kurang kuat berinteraksi dengan fase diam yang C18. Ya, betul ya. Jadi dusitnya adalah kepolaran. Kenapa digunakan C18? C8 karena C8 itu lebih polar dibandingkan C18. Ya, kalau C18 itu fase diam itu non polar. Iya Bu. Padahal kan senyamannya kan polar kan. Kalau polar itu non polar tapi nggak ada interaksi, nanti lewat aja dia nggak bertahan, gitu kan? Baik, sekarang saya kembali ke Dela. Gimana kondisi optimum untuk menyiapkan AAS-nya supaya maksimal hasilnya? Pertama itu lampu HCl-nya harus sesuai dengan unsur, yaitu Fe harus Apa belajarnya kenapa? harus sesuai dengan unsurnya Bu. Kalau Fe harus untuk Fe Jelas. Terus panjang gelombangnya harus benar. Kalau Fe itu 228,3 nanometer, Mn itu 279,5 nanometer. Harus lampunya harus optimum juga. Terus gasnya juga, gas atilen itu harus pas. Kayak gas asetilen itu harus 1 bar. Udaranya 10-15 liter per menit. Klaimnya juga harus stabil. Terus burner dan nebulizernya juga harus bersih agar erosinya terbentuk sempurna. Terus kurva kalibrasi juga berpengaruh. Nanti kurva kalibrasinya harus nilai R-nya harus di atas, harus mendekati 1. Jadi agar menghasilkan yang optimum. Terus blankonya juga harus harus stabil. Terus duplikasi sampelnya, persen RPD dan persen recovery-nya juga harus sesuai. ya baik, oke, sudah benar ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Nanti kembali lagi ke Puspa ya. Iya Bu. Nah, sekarang dari mana cemaran itu berasal, kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh produsen untuk menjaga cemaran ini? Oke, kalau dari Silakan ke Puspa kameranya. Kalau dari cemaran itu bisa dari degradasi alami dari metronidazolnya Bu. Karena metronidazol ini dengan tidak sengaja mungkin pada saat sampling atau apa itu dapat mengalami oksidasi atau hidrolisis ringan. Ya sudah. Metronidazol dari mana sih? Itu yang dari itu analisis dari adanya infus ya. Metronidazol itu bahan baku infusnya Bu. Oh. Zat aktifnya, jadi dia bentuk serbuk gitu Bu. Sebentar. Bahan baku wadahnya infus apa air cairan infusnya? Jadi cairan infus itu kan terdiri dari air dan bahan baku. Cairan infus itu kan macam-macam. Ada yang elektrolit gitu kan? Iya. Ada yang mungkin vitamin, ada yang obat gitu kan? Atau ada base-nya, ada base solventnya. Kalau base solventnya itu air aja Bu, air yang sudah ditreatment melalui beberapa tahap. Lalu untuk bahan baku itu tuh berbentuknya umumnya itu seperti ada asam amino, lalu juga kalau ini tuh bentuknya ya metronidazol, jadi benar-benar murni metronidazol, bentuknya serbuk dan itu dilakukan sampling. Dan tadi cemarannya dari mana, mungkin saja pada saat sampling analisnya itu membuka terlalu lama atau bagaimana, nah itu dapat mengalami oksidasi Bu. Oke, saya tanya. Ya. Sampel seperti apa yang memungkinkan di situ ada metronidazol? Apakah semua larutan infus itu dimungkinkan ada metronidazol? Atau yang tertentu saja? Karena ada yang larutannya itu asam amino, ada yang larutannya elektrolit NaCl, gitu kan? Ya, enggak menurut saya. Iya, kalau larutan infus itu kebetulan PT Fima banyak memproduksi. Nah, salah satunya itu metronidazol. Nama produknya Vimeza. Nah, Vimeza ini terdiri dari air dan juga benar-benar serbuk metronidazol seperti itu Bu. Mungkin kalau seandainya asam amino seperti levofloxacin atau tutosol atau paracetamol itu beda lagi produknya. Kebetulan yang saya analisa itu Vimeza, jadi dari metronidazol dan campuran air seperti itu Bu. Oh baik, oke sudah. Terus gimana istilahnya tadi? Bagaimana mencegah cemaran atau nggak mencegah untuk upaya tidak ada metronidazol gimana? Metronidazol itu merugikan kan? Tidak Bu, metronidazol justru dapat mencegah infeksi anaerob Bu pada saat pasca operasi seperti itu Bu. Oh berarti ini bukan cemaran ya kalau gitu ya? Bukan, tadi tuh cemarannya itu jadi bahan utamanya yang kita analisis untuk di dalam infus itu metronidazol. Cemarannya itu
A-tinidazole. Jadi memang di dalam farmakope itu karena dia similar, karena dia mirip, jadi dicari cemaran itu tinidazole Bu, dan di sini tidak terdeteksi tinidazole, melainkan adanya cemaran lain gitu Bu. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi bukan sebagai metronidazole ya, itu yang cemaran tadi kan. Kan, iya Bu. Iya. Oke, sudah, terima kasih Puspa. Iya Bu. Sekarang pertanyaan untuk siapa tadi namanya, Dela ya? Ya, silakan Dela. Tadi pertanyaannya itu apa yang bakal DLH jika analisis melebihi ambang batas ya Bu? Iya, betul. Yang pertama tentunya memberitahu kepada, kan tadi dia mengecek sumber Bu, si DLH untuk sumber warga. Nah nanti itu sumbernya itu dikeluarkan laporan resminya, terus diberitahu kepada warga, atau diberitahu sejauh ini dan belum ada ini. Tapi melakukan sosialisasi saya kurang tahu sih Bu, sosialisasi. Cuman saya pun bertanya ke bagian analisnya, setelah melakukan ini ada tindak lanjut nggak Bu kalau misalnya melebihi baku mutu? Terus kata analisnya, oh kami cuma melakukan pengecekan Mbak gitu, untuk bagian itu tuh bukan urusan DLH gitu, bukan instansi DLH gitu katanya. Oke, artinya lembaga ini itu memang hanya analisis rutin gitu ya. Betul. Tapi belum sampai pada SWOT gitu, ada apa gitu kan? Belum. Itu dilaporkan kemana itu hasil analisisnya? Ada aplikasinya Bu, namanya itu JSS. Nanti mereka masukinnya data-datanya itu di situ Bu. Nah terus ditindaklanjuti apa oleh akunnya tadi? Untuk JSS itu kan analisis data dari ini ya Bu, dari pemerintah, aplikasi pemerintahan. Jadi nanti itu mungkin dikasih tahu ke yang punya sumbernya Bu. Nanti itu ada lembaga lain yang menindaklanjuti ya? iya, ada lembaga. Oke. Baik, ya sudah. Kalau begitu, sebentar. Ya, saya sudah bisa menangkap. Jadi ini karena analisis rutinnya. Saya kira itu yang mahasiswa sekalian, terima kasih. Sudah cukup lah ujiannya. Nanti kita laporkan ke Pak Darlin ya. Gitu ya. Begitu kita tutup dengan bacaan handarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nanti untuk Anda membimbingi Pak Darlin ya? Iya Bu. Ya nanti saya sampaikan ke Pak Darlin yang maksudnya apakah jenenge harus diperbaiki atau seterusnya bagaimana gitu ya laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mel. Ya, oke. Nggak bisa jawab satu. Udah nggak ada isinya. Pak Darlin, kami izin live karena tadi juga sudah ditutup oleh Bu email. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Darlin. Nggak ada. Jawab satu. Nggak keren kok. Alhamdulillah selesai. Inaktif Kabut. Emang kamu nggak bisa jawab yang mana? Orang wis terlewati dalam rasa dipikir wes Kan lah. apa ya, nggak puas gitu loh intinya tuh, karena misalnya ya kayak ilmu tadi loh, kayak misalnya FE, karena kenapa pakai gelombang cahaya itu gitu. Ya karena itu yang sesuai gitu loh, jawaban ibunya cuma titik karena itu yang sesuai gitu loh. Cuma aku nggak bisa ya itu gitu. Tapi ibunya pengen kata kuncinya karena itu yang sesuai. Lucu banget. Gak lucu banget guys. Lucu banget. Kita aja nggak ngasih loh Matt. Enggak apa-apa. Jadi emang waktu pas sama Sela, kita tuh emang niatnya cuma pengen makan ya Del. Enggak, ya wes. Saya sih ya.
gimmick ya. Ayo kita makan. Sisi yang aku baru menemukan di akhir. Oh iya, dulu kan introvert. Iya. Gue pusing banget, gue pakai laptop Elizabeth, gue nggak ngerti di mana ChatGPT, di mana WhatsApp. Nggak terbiasa gitu loh manusia. Ya bisa, untungnya aku udah stopin share screen. Jadi Kamu aku nggak pakai ya? laptop. Nilainya Iya lah, satu subscription kan. Nah, kamu kamu nggak ya? Wes magang jadi insya Allah aman. Jalan. Ya Allah, satu sempro. Enggak. Iya. Ini gimana? Tapi tidak asal. Lagi ya bos, makasih ya. Bilang makasih sama. Ya Allah, segala ibu-ibu suruh ongkep. Kita loh nggak ada primer ongkep. Ya harus gimana, masa aku begini kan? Enggak, makanya tak harus. Sekarang aku dibahas itu. Ibunya pengen ngeliat muka kita. Tapi iya, harusnya iya salah satu tadi ini pakai HP nonton. Kan nggak ada yang Ya kalau HP kan fleksibel bisa deh. Terus sini, Iya. dari sini. Kalau Iya. bisa. ya wis lah. Dah. Balik. Oh, wow. Kalau malam itu nasi ya? Nasi. Bukan ketan, kalau ketan ngempet. Enggak banget aku. Main bikin. Karena lagi ada kakakku, jadi main bersemangatnya 2 kali lipat. Kayak Emang bangun sampai kapan bos? bos, Senin apa Minggu? Bos? Kayaknya Minggu malam deh. Cuma 30 menit. 40 menit berdua, alhamdulillah. Tapi ibunya ngebut ya, maksudnya kayak Dia dia orang sibuk sih. lah. Bentar lagi Tapi dia tuh sama sekali nggak basa-basi loh kayak. Jadi saya ini kan Kayak cuma apa? magang ya. Coba Pak Dini kemarin ya, coba Ceritain kalian ngapain aja. Tapi katanya dosen beberapa dosen lain juga kayak gitu. Maksudnya Santai. nggak tahu ya. Tapi aku pernah dengar katanya emang ya kalau magang mah, tapi ya Bu Maya apa ya kalau di magang tuh emang ya yang penting kamu ngapain aja di sana. Kita gelagapan aja, ibu-ibu langsung dus. Iya. Catat ya. Iya, satu pindah nih. Ngomongnya lagi gini. Maksudnya apa ini? Belum kayak ini lagi. aku juga kalau dari kalian juga kayak gitu bisa. Ngetik dulu. Ya, ngomongnya lagi ini kali ya. Ini buru-buru deh maksudnya. Terus kata dia nanya apa kok Dani, apakah harus ada revisi ya? Emang. Lu ada revisi nggak? Udah ngomongin pada dia nggak? Nggak dikabarin gitu. Kita bisa lihat ini nanti aku up di YouTube. Semoga benar nggak lihat YouTube ini. Jangan ternyata iya ya. Kepedes bos. Nggak ada. Sumpah. Seriawan kali ini. Enggak cuma. Iya. Wong cuman ini aku yang motongin kentangnya, yang motongin wortel. Aku di rumah tuh rajin lah. Aku nggak pernah menghasilkan nggak pernah menghasilkan satu karya aja, tapi aku bantunya banyak. Iya kok percaya. Iya. Akal. Mana Sela ya, alhamdulillah Sela itu bisa Sela. Enak tuh teman-temannya pas. Jangan itu dong, enak tuh banget. Paling enak kentangnya bos yang membuat sumpah. Kentangnya presisi banget. Diem dong, emang iya. Gue bener-bener. Dia masak tuh bisa besok subuh selesai. Emang. Ini gue mau cilok. Sekarang Ngebulat-bulatinnya lama banget pertamanya. Aku maunya presisi bulatnya. lucu banget mak. Kayaknya pilih selada sedikit ya. Nggak pakai cabai, Bet. Nggak ada cabainya. Selesai. Selesai berangkat ya. Biarlah dia. Iya, mungkin selesai berempat gas kata aku. Satu lagi. Biarin aja lah untuk memorinya penuh kayak apa. Sariawan. Ya Pak dulu lepel yuk. Hah? Pak lepel dulu mana Pak? Nah, ngapain? Oh, udah selesai gitu. Ya. Masya Allah ya. HP-mu sih. Ya Allah, makasih ya, Mek. Terima kasih ya. Udah bantu repot saya. Lah kemarin kalian juga mau tanya aku kok. Aku tuh belum sempat nge-GPT, kalian udah jawab. tahu jawabannya.
komunikasi kan benar kata gue dia jadi kulik banget. Gel, aku kemarin juga nggak bisa jawab yang terakhir, pertanyaan terakhir. Tapi itu pertanyaan yang kayak Bu Esti itu loh, menjebak kayak apa ya, pertanyaan yang cuman kalimatnya karena itu yang cocok gitu loh, karena itu yang sesuai dengan. Nah aku nggak dapet inti beliau kayak gitu tuh, langsung tuh ya udah itu ya, ternyata itu emang kata-kata yang apa yang udah di otak. Kayak misalkan nih ditanyain prinsip kerjanya apa, terus adalah enggak, maksudnya prinsip kerja intinya tuh apa gitu. Kayak tadi apa pertanyaan kedua aku langsung next karena dia merasa udah dapat misalnya kalibrasi ya, mungkin ya perlu kalibrasi, mungkin dia udah dapat. Oke, next. Mana Pus? Oke, itu cilok. Kalau next berarti bener ya? Oh, itu bumbunya, itu cilok kayak itu mangga. Surga dunia. Ini cilok bumbu ini kuah. Cilok kuah kayak bumbu telur. Kayak singkirin semua ini. Kalau kita makan Sela. Oh iya, ada ya? Hah? Kesini jam berapa itu? Kan Iya, itu makan aku ini. Iya, kan si Kang ini. Oh iya sayang. Kapan Dia apa sih dia? Coba disapa ya. Aku Iya. Simbol apa Pak Bro ya? ya Allah, ini beneran udah. Udah. Kau tadi malam mesti nggak tidur ya? Iya. Bener sumpah. Banget emang dia. Dari jam 2 sampai tidur sampai sekarang. Tapi rada lembek, Matt. Aku udah bilang kan aku gini. Ma aku lembek banget. Enggak, itu malah kebanyakan airnya. Iya, kata aku pas udah mati. Buang. Cepet. Nggak apa-apa. Kaki itu jadi itu. Gak apa-apa. Bakterinya bisa dimatiin oleh antibiotik tertentu. Untung dia udah sholat aja. Pas banget tuh dia. Aku belum sholat. Pas kamu lagi jalan sama temenmu udah ada pedalin. Sebenarnya Pak Dari lebih ini sih Mas loh. Ini dong ininya. Enggak. Master. Enggak apa-apa kan? Apa-apaan nanti hasilnya. Wow. Makanya digituin dulu. Ya. Aku butuh tisu. Aku tahu hari ini makanannya rada-rada, jadi aku bawa tisu. Sela mana ini Sela? Aku buka habisan Nah, alamak enak. Si ini ngeluarin di dalam. Bentar. Ini dari Cirebon bawa. Wah. Hasil cilok ini impor. Import. Aduh, harum banget. Mangganya. Manis Terus banget. Manis pol. Dekat. Tapi enak, cilok kayak gini. Langsung terus. Iya. Kayak 100% gula gitu. Mungkin kita mulai iki bisa raiso. Ora iso, sialan deh bang. Tapi kok nek live collab juga nggak iso. Apa? Kok aku pernah lihat kayak postingan Orang yang followersnya banyak mereka. iya waktu itu aku pernah kayak acara kayak komunitas itu nge-live. Aduh, mama. Bilang Mae masakannya enak ya. Masakannya enak. Oke, kita review. Pertama, jadi kita tadi habis makan. Nih, arem-arem. Isinya ayam, suwir, sama Wortel kentang. wortel kentang. Kata Jamet pedes soalnya Jamet sariawan. Pedas. Terus Ada- kedua kita makan cilok kuah pedas. Wow, Tapi tidak pedas, enak. pedas boy. Nah, biasa ya. Ketambahan kata dia sariawan. Dan ada mangga import Dari Cirebon. Enak Pas banget. tangan nih masuk. Manis banget. Pol. Ini banyak yang bawa. Wah. Terima kasih Mbak Ajeng. Makasih Mbak Jeng. Cuma sering. Kan kata kakak gue gini ya, kata Bajang gini, apa aku ikut supaya bisa bantu jawab? Enggak, lu juga gak bakal bisa bantu jawab. Kecuali Karena dia jawab. ditanya, kecuali dia tanya kayak,
emang di Vima gimana kalau ada bahan yang reject, nah mungkin dia ngerti. Nah kalau begini juga cek GPT aja udah. Iya, untung dia nggak ikut, maksudnya nggak repot-repot ikut ke sini gitu loh. Terdapat sembunyi. Kembali dia Kemana? Mbak apa namanya? Mbak Ajeng kayak ini juga nggak pernikahan apa? Atau lebih lumayan, santai? tapi lebih santai dikit. Gua tuh kayak Mae. Lu slow banget, Nek. Lah, aku kebalikannya. Bersatu lagi. Oke, gua kalau lagi emosi. Semua harus sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Bos. Kadang dia udah sempurna, dia cek lagi, kayaknya salah deh, harinya salah. Enggak, aku udah oh iya gitu. Kadang dia Mana ya? kamarnya itu bener. Terus tanya suatu hal yang lu tahu jawabannya atau kadang jawaban simple cuman lu lupa otak lu kenapa panik. Lu tau gak? Kalian ingat gak waktu pas kemarin di tempat mie ayam? Kan Mae bawain bekal tanpa sendok. Gue pakai sendok mie ayam ke bawah. Nih kayaknya ntar gue kesono kali ya, apa gimana? Nggak usah. Kapan-kapan deh terkesan. Iya. Entah gue lebihin. Kapan-kapan aja jangan. Entah gue lebihin goceng kayak apa, gue bawa sendok baru kayak. Kayak bilang aja pas saya waktu makan di sini, terus saya bawa bekal terus ke bawah. Enak kok. Makan. Satu buah ini, 2 buah. Kayak 2 deh. Kamu pulang mau mie ayam? Lagi. Tapi yang 5.000 itu sekarang kan Oh ya Jumat. Pengen deh. Ayo mana? Itu lu tahu nggak sih yang dekat dulu pondok? waktu kita habis. Oh, dan kalau sore gini pasti banyak temennya jalan. Iya. Memang orang jarang. Kok jarang? Kenapa? Bosen. Itu mie ayam. Bukannya soto itu. Mie ayam, guys. Iya kok. Pulang umbul mie ayam. So, kita nggak pernah hunting soto, nggak pernah Bos. Anjing itu bakso mie ayam. Bakso juga mikir-mikir. Mie ayam sih. Apa namanya? Ada buku tentang ayam apa sih? Senang ayam apa sih? Ada buku tentang ayam tahu? Nisa tau nggak? Nisa kalau bikin XG mie ayam dulu. Gigi sesuka itu mie ayam. Temanku teman-teman pondok. Aku lebih suka ini. Lebih suka ini. Penyitan. Penyitan. Tapi itu sambal yang paling enak. Dan itu Tetep primori ini. masa? Sama ini yang enak depannya nih, depan sana. Ada. Cobalah ini penyataan dari pondokku. Oh yang pernah Pernah. bawa Yang kamu beli, kita beli di Yang tengah hari itu nggak sih? Udah lupa kamu. Iya, aku juga lupa. yang kamu bilang sambalnya sedap pedes banget, Matt. Gitu. Oh iya, Iya kan? sambalnya pedes banget. Sambal bawang itu Di ini juga enak yang hidden gem itu loh yang hati empela cuma 6.000 ya. Gimana? Tapi cuma hati empela aja doang, hati sama empela doang. Khususnya nggak ada. Nggak pakai nasi. Iya, posenya dia. Posenya dia makan. Aku mau nyari apa tadi ya? Apa? Hati apel lah usus. Enggak. Replay dong. Oh iya, buku yang ada judulnya ayamnya. Penasaran aku. Ih kemarin aku ke Gramedia ini kota itu yang Kok banyak Gramedia buku. sih? Oh, Gramedia. orang kok pada bus kota. Oh. Yang dekat Gramedia itu. Cantik banget. Rupanya. Ini ada di HP Mae. Aku sampai bawa HP Mae dong. Buat contekan karena ini buat video, ini nggak mungkin buat video, ini buat video, ini contekan lah. Tadi berfungsi nggak? Hah? Berfungsi nggak itu? Oh sih, fungsi banget apa kasih pulang aku. Bisa porsi mie ayam sebelum mati judulnya. Gas lah. Ini loh. Kayaknya dia udah ada enggak Sama dianya. mau meninggal kayaknya dia. Apa namanya mau bunuh diri kan? Dia mungkin depresi, terus ada penyemangatnya kayaknya. Ayam deh. Terus mungkin ada sesuatu yang dia temukan di mie ayam atau pas di jalan sebelum ketemu mie ayam beli mie ayam. Kayak inilah kehidupan ya. Sekarang jam berapa? Jam 4 lebih. Ya nggak kelihatan jamnya dengan telepon.
Iya, udah rusak kan. Kata Sela tuh nggak boleh belum foto pacar. Ya, yuk. Makan abisin dulu enggak? Sela. Oh iya sih. Enggak ada nih, Sela. Nambah lagi. Nambah ya, Sela. Sela warak orangnya jadi makan. Orang dewi itu bayar rokok. Iya iya. Wes, wes. Jengukin temennya pas saudara sih kamu nggak? Apa ya? Siapa kamu? Nggak masuk. Enggak lah. Udah, guys, wes. Wes, wes. Ya wes. Kita bicara itu. Enggak bisa sekali kok yang bilang. Iya, cuma sedep aja. Karena pas banget juga kakakku lagi gak enak perutnya, masuk angin segala macam gitu. Enggak juga, enggak pedes-pedes juga. Enggak ada pedesnya. Merah aja. Yang aku masih mau satu kotak lagi dong. Ambil, nenek. Iya, Ben. Itu 2, nggak apa-apa. Lina mbak jalan nih. Satu lagi, Ben. Aku mau mie ayam jadi jangan. Oh ini Kok enggak bener tuh? salah, iya bukan jodohnya, maaf ya, jodohnya ketukar. Iya, kok. Dari ukurannya aja dicocok-cocokin, kalau nggak cocok pulang. Mata. Mau foto di mana? Nggak tahu. Ini Mat, kalau sini wae Mat. Kayak Dela tadi loh. Ya aku juga mau tacanya taca. Yuk, Sini atau sini. bawa kaca? Sini aja. Bawa kaca. Oh, bawa kaca. Bawa. Aku perlu ini. Yaudah yuk kamar mandi ayo. Tapi siapa yang jaga sini? Jamet tunggu dulu, Jamet sholat. Enggak usah sini aja. Tapi ini Jamet wudhu. Sini aja ya. Jamet wudhu Oh, iya. itu sholat di sini. Kita yang sana. Mana ada tulis berapa? enggak. Oke. Lihat aja. Kan suatu sebut air, nggak bisa aja air. Di mana Sela? Bisa. Apa? Saya itu sepatunya orang Arab. Iya Ya. kan? Kamu kalau apa namanya dulu itu nggak harus dia kan? Oh iya, bisa. Iya boleh lah. Kenapa boleh? Kenapa dikatakan boleh? Jangan tuh, aku nggak ngerti. Udahan dulu ya, ada 1 jam. Dadah dulu. Alhamdulillah untuk hari ini. Terima kasih Jamet sudah hadir memberi ini. Nanti juga pasti ada Sela. Sela nanti datangnya sekitar jam berapa? 4-an lewat. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piu.